Ada cara sederhana untuk bisa ningkatin probabilitas trading Anda atau akurasi dari hasil trading Anda dengan sebuah cara yang mudah. Ada yang namanya stacking probability. Stacking probability ini adalah sebuah strategi trading ya, atau sebuah teknik di mana teman-teman kalau misalnya nanti Anda ngelakuin sebuah teknik tertentu, ada sebuah filter yang biasanya secara personal teman-teman terapkan. Personal filter ini kadang-kadang beda-beda tiap orang. Ada yang menggunakan moving average untuk memfilter trend misalnya, ada yang menggunakan Bollinger Band misalnya, ada yang menggunakan RSI misalnya, osilator misalnya seperti itu. Ada yang menggunakan DMI misalnya, ada banyak gitu ya. Kalau dalam komunitas kita, itu ada yang menggunakan relative strength and weakness tuh dari Mas Duyan Anggara, ada ya. Atau dari timnya Ruang Traders itu dia bikin yang namanya iTrend misalnya, seperti itu. Kita bahas gimana cara stackingnya gitu ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut teman-teman, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video ini di channel ini, saran saya teman-teman subscribe dulu. Tekan tombol subscribe-nya warna merah ya, supaya jadi warna abu-abu, supaya teman-teman bisa dapetin info-info tentang trading berikutnya di video-video kita selanjutnya. Tips yang paling sederhana yang pertama adalah teman-teman gunakan indikator yang saling mendukung untuk meningkatkan probabilitas Anda. Misalnya, ketika kita trading, teman-teman biasanya kita menggunakan beberapa langkah gitu ya. Kita tentukan dulu trennya, kita tentukan dulu kemana harga akan bergerak. Kita akan jadi buyer atau jadi seller. Kalau uptrend kan kita mau jadi buyer gitu kan. Kalau downtrend kan kita maunya jadi seller, kira-kira gitu. Uptrend atau downtrend ini harus jelas dulu di awal. Ada banyak banget cara untuk meningkatkan probabilitas atau akurasi dari menentukan sebuah trend. Bisa menggunakan moving average tadi ya, menggunakan iTrend, menggunakan RSW ya, relative strength and weakness, atau Bollinger Band bahkan misalnya, atau apapun yang membuat teman-teman nyaman melakukan itu. Saran saya teman-teman lihat indikatornya satu-satu, terus teman-teman riset sedikit lah tentang indikator itu, kira-kira pola pikirnya, algoritmanya gitu ya. Hitung-hitungannya, cara dia ngitung sampai dia bikin garis di dalam chart kita itu gimana sih, dari mana asalnya. Nah selanjutnya teman-teman, ketika trennya sudah jelas, menentukan zone-nya juga teman-teman perlu stacking probability. Jadi probabilitasnya bisa lebih baik lagi kalau teman-teman tambahkan data-data pendukung. Di dalam komunitas kita teman-teman, kita punya yang namanya base zone atau supply and demand zone, atau lebih sering kita sebut di dalam komunitas kita ya teman-teman disebut sebagai unfilled order zone. Kadang-kadang ada area base atau area buy dan sell yang membingungkan gitu ya. Ini sell area bagus, ini sell area bagus, ini sell area bagus. Kita ambil sell yang mana? Biasanya teman-teman kita stacking probability dengan memilih kira-kira di area sell yang mana yang ada EMA 9 dari time frame yang lebih besar atau common time frame. Itu stacking probability misalnya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan mana dari sell area itu yang paling dekat dengan EMA 200, bisa juga seperti itu. Jadi moving average itu bisa dari EMA 200 yang ada di time frame tersebut. Kalau misalnya teman-teman tradingnya di time frame H1 misalnya, teman-teman bisa ambil tuh EMA 9-nya dari daily time frame. Kalau misalnya teman-teman tradingnya di M15 misalnya, teman-teman bisa ambil EMA 9-nya dari time frame H4. Hal-hal seperti ini teman-teman bisa terus padu padankan. Yang paling penting adalah teman-teman dilarang menggunakan indikator yang berbeda di mana saling mematikan satu sama lain. Jadi nanti bingung tuh, yang ini bilang uptrend tapi yang ini bilang downtrend gitu ya. Sering tuh ya di komunitas kita juga kejadian. Misalnya ini harga di atas EMA 200, kata Mas Fadli uptrend, tapi kata iTrend ini downtrend. Saya ikutin yang mana mas? Nah itu namanya dua indikator berbeda yang saling membingungkan. Teman-teman harus pilih salah satu gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan para EMA misalnya, EMA 100, EMA 20, EMA 50 semuanya berada di bawah EMA 200, maka dia downtrend. Nah itu boleh. Jadi EMA-nya ada banyak tuh, bisa pakai 4 EMA, 200, 100, 50, 20. Tapi kalau misalnya nanti 20 dan 50-nya nyebrang ke atas EMA 200, para EMA di atas EMA 200, harganya ada di atas EMA 200 nggak? Kalau masih di bawah jangan. Tapi kalau para EMA di atas EMA 200, harga juga saat ini di atas EMA 200, maka teman-teman ambil itu sebagai uptrend. Gitu. Ya, jadi simple. Dan ini contohnya penggunanya bisa luas banget teman-teman. Stacking probability ini membuat teman-teman bisa meningkatkan akurasi. Seandainya teman-teman biasanya nih, kalau menilai tren mungkin 60% akurat lah, kira-kira gitu ya. Nah dengan stacking probability mungkin bisa naik jadi 80%. Ini kan worth it banget menurut saya. Cuman sekali lagi teman-teman, yang namanya stacking probability itu based on riset ya. Teman-teman perlu cobain dulu, kira-kira dengan akurasi 60% tadi bener nggak sih bisa naik ke 80% by data ngobrolnya.
Kalau teman-teman transaksi selama ini forward test aja yang dicatat, saran saya teman-teman riset sendiri, backtest dulu. Kalau teman-teman udah backtest, teman-teman udah cari tahu, nanti teman-teman lihat dengan mata kepala sendiri, bener-bener bekerja nggak sih staking probability-nya gitu. Karena jangan sampai ada juga orang yang tanpa backtest, tanpa riset, percaya aja, habis itu dia nggak punya feel-nya. Staking probability yang terjadi adalah staking probability yang negatif, di mana dia justru malah nurunin win rate-nya, nurunin akurasinya, kira-kira gitu. Jadi, staking probability perlu didampingi dengan riset, gitu ya. Kerjain PR-nya, teman-teman pasti dapetin profitnya. Oke? Itu aja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikut. See you!